juga untuk narasumber serta acara Penguas Bursa Kedokteran FKUI 2021. Perkenalkan kembali, nama saya Nada Irza Salsabila selaku pembawa acara pada hari ini, dan bersama kita juga telah hadir nih narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Bambang Suharno. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Oke, dan nanti Pak Bambang ini akan membawakan materi yang bertemakan How to Improve Our Business, dan insya Allah nanti akan bermanfaat untuk kita. Oke, boleh. Oh ya, sebelumnya mungkin untuk para peserta jangan lupa on cam terlebih dahulu ya. Oke, mungkin boleh next, Kak. Oke, so what we have to do before, jadi untuk para peserta yang mengikuti webinar, wajib untuk subscribe dan like salah satu video YouTube di channel pembicara. Dan setelah di-subscribe dan di-like, nanti tolong di-screenshot dan dikirim ke WhatsApp di nomor yang tertera. Mungkin nanti info lebih lanjutnya akan di-share juga di grup ya. Oke, boleh di next. Oke, supaya tidak berlama-lama, mari kita mulai acara dengan membaca doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Mungkin boleh di next lagi. Oke, selanjutnya kita akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari narasumber. Nah, jadi narasumber kita adalah Pak Bambang Suharno, lahir di Purwokerto 30 Maret 1967, agamanya Islam, alamatnya di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan emailnya bambangsuharno@gmail.com. Boleh di next. Lalu Pak Bambang ini pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Peternakan Universitas Sudirman Purwokerto tahun 85 hingga 90, lalu mengikuti pula pendidikan non-gelar dan informal seperti Pusat Pengembangan Manajemen, ESQ, TDW Club, Action Coach, Adri Wongso, lalu SPS, dan lain sebagainya. Untuk pengalaman bisnis dan organisasi, Pak Bambang merintis berdirinya Indonesian Entrepreneur Society tahun 2002 dan menjadi direktur, lalu menjadi ketua bidang antar lembaga Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia tahun 2003 sampai 2006, menjadi ketua pula di Forum Media Peternakan tahun 2010-2013 dan 2013-2016, dan menjadi salah satu pendiri dari PT Galus Indonesia Utama dan dipercaya sebagai direktur hingga sekarang, sebagai ketua Pusat Inkubator Bisnis tahun 2010 hingga 2012, sebagai Dewan Juri Anugerah Indo Livestock Award, dan pendiri dan pimpinan umum majalah Info Aquaculture. Oke, boleh di next. Oke, untuk karya tulisnya, Pak Bambang ini sangat banyak nih, sangat aktif dalam menulis, yaitu menulis lebih dari 25 buku dan lebih dari 500 artikel. Juga pernah mengasuh rubrik Tanya Jawab Wirausaha di majalah Pebisnis, tabloid Peluang Wirausaha, dan di pesatnews.com. Juga menjadi penulis artikel motivasi di rubrik refleksi majalah Infofed, dan menerbitkan buku Menggali Berlian di Kebun Sendiri di awal tahun 2019. Dan salah satu penghargaannya adalah Indonesian Small Medium Business Entrepreneur Award yang diberikan oleh Menakertrans Erman Suparno. Boleh di next. Oke, jadi seperti Penguas pada biasa ya, kita akan mulai dengan pretest terlebih dahulu. Ya, sudah di-share di chat juga link dari pretestnya. Mungkin waktu untuk pengisian pretestnya 2 menit, nanti akan saya ingatkan kembali. Oke. Mungkin boleh pretestnya dimulai dari sekarang.
Oke, baik. Sepertinya sudah 2 menit ya. Karena sudah 2 menit, jangan lupa untuk di-submit juga jawabannya. Dan pasti udah pada penasaran dong. Jadi, untuk acara selanjutnya dalam materi, dan saya langsung serahkan ke Pak Bambang. Untuk Pak Bambang, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, ini mahasiswa kedokteran UI semua ya? Iya, Pak. Baik, jadi syukur Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan para mahasiswa UI yang sangat luar biasa, apalagi ini mahasiswa Fakultas Kedokteran ya. Jadi semuanya berarti calon dokter, dan ini sesuatu yang unik di mana kita membahas dunia wirausaha untuk mahasiswa kedokteran. Mungkin di Fakultas Kedokteran juga perlu suatu pengembangan menjadi seorang dokter yang bisa menjalankan bisnis. Benar nggak seperti itu? Jadi menjadi membuat rumah sakit, klinik, dan sebagainya dengan prinsip-prinsip bisnis yang baik, itu mungkin seperti itu maksudnya. Ya, jadi sesuai dengan yang diminta oleh panitia, saya akan memberikan suatu materi yang mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua, baik yang nanti menjadi pengusaha maupun bukan, karena yang saya sampaikan itu sebenarnya hal-hal yang umum. Dengan mental wirausaha itu tidak harus memiliki 100% suatu bisnis, tetapi bisa menjadi bagian dari suatu bisnis. Mohon izin saya mau share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat, Pak. Iya, sudah, Pak. Baik. Jadi untuk memulai kita bicara tentang kewirausahaan, saya akan share suatu video tentang seorang office boy. Ini video udah lama sekali, kira-kira 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya membina beberapa pelaku UKM, usaha mikro malahan ini. Seorang office boy yang masih jadi office boy. Sekarang sih sudah bukan office boy lagi, sudah pensiun dini pada waktu itu usia 40 dan sudah memiliki 3 warung Padang. Namanya Waryono dan beberapa kali masuk TV, salah satunya di SCTV dalam acara Sosok Minggu ini. Apa yang dilakukan oleh seorang Waryono yang hanya seorang office boy, mari kita simak, sehingga dari sini kita bisa melihat sebenarnya memahami wirausaha itu sebenarnya seperti apa. Ya, tidak perlu membuat definisi tertentu, tapi kita bisa memahami apa yang dilakukan oleh seorang Waryono sehingga kita semua bisa meniru. Sebentar. Maaf, salah klik. Saudara, bila Anda memiliki uang... Saya stop dulu, salah. Maaf, sebentar ya. Saya tadi... Oh ya. Saudara, bila Anda memiliki uang Rp500.000, apa yang akan Anda lakukan? Kedengaran ya videonya ya? Kedengaran. Oke. Atau menjadikannya sebagai modal usaha? Pertanyaannya kemudian tentunya usaha apa dengan Rp500.000? Seorang office boy membuktikan Rp500.000 mampu dijadikan modal usaha yang memadai. Sang office boy Waryono memiliki sejumlah warung pecel lele dan tanaman hias yang kini beromset Rp25 juta per bulannya. Waryono kami pilihkan menjadi sosok minggu ini melalui laporan rekan David Silahoy. Pecel lele, menu favorit banyak orang. Pasar inilah yang dibidik Waryono.
Meski sudah banyak warung pecel lele digelar di Jakarta, Waryono tetap optimis dan hasilnya lumayan ternyata. Apa strategi bisnis Waryono? Kalau makanan itu mungkin prospeknya lebih bagus ya, karena orang tuh semua butuh makan. Apalagi pecel lele, mungkin masih fresh, masih hangat gitu, orang lebih suka di situ ya. Ya, orang deket sih ya. Saya rumahnya kan di sebelah ini, jadi mau gimana lagi, orang posisinya ini jauh dari pasar gitu ya, dari kota gitu ya. Makanya mau nggak mau ya di sini gitu. Tak hanya 2 warung pecel lele, Waryono juga memiliki warung tanaman hias, sawah yang disewakan juga traktor. Omset dari seluruh bisnisnya ini mencapai 25 juta rupiah per bulan. Keberhasilan Waryono tak lepas dari kemampuan mengelola modal, serta tidak konsumtif, benar-benar memisahkan antara uang untuk usaha dan uang untuk pribadi. Kita jangan beli barang-barang yang sifatnya konsumtif ya, yang terlalu makan-makan biaya gitu. Handphone aja yang murah ya kan, nggak mahal-mahal yang kayak yang lain-lain. Cukup yang bisa halo-halo sama SMS masuk udah cukup. Dan inilah keseharian sang pengusaha. Ya, Waryono adalah seorang office boy di perkantoran di Jakarta Selatan. Semua usaha yang dirintis Waryono bermula dari Rp500.000 saja. Awalnya ia membuka kios kelontong, berhasil memutar uang, Waryono memberanikan diri berwira swasta lebih lanjut. Dari kumpulin hasil modal itu, kita puterin lagi untuk usaha yang lain lagi gitu, untuk bikin cabang lagi. Jadi sebisa mungkin itu jangan sampai dimakan kan gitu. Untuk memperdalam ilmu di bidang wirausaha, Waryono bergabung dalam organisasi Entrepreneur Indonesia. Dia orang yang rajin, saya lihatnya pinter, perfect gitu. Terus dari segi mental dia sudah terlatih mental wirausaha itu. Jadi dia ingin uang itu terus produktif. Waryono telah membuktikan tekad yang kuat mampu mengubah nasib. Berbekal Rp500.000 serta keinginan mempercerah masa depan keluarga, membuat office boy ini tak sekedar office boy. Saudara, bila Anda memiliki uang 5... Oke, gimana? Jadi sebelum berlanjut, saya ingin pendapat dari Anda semua. Mohon maaf itu video yang sudah 10 tahun yang lalu ya, tapi nggak apa-apa. Saya pikir itu ada manfaat buat kita, buat pelajaran wirausaha. Silakan kasih komentar di chat atau mau langsung bicara. Kunci sukses Waryono itu apa? Nah, gitu loh. Mau melalui chat silakan, mau langsung bicara, ini kan kebetulan pesertanya nggak banyak, jadi ngomong langsung nggak apa-apa, silakan. Kuncinya apa, Waryono? Ayo, saya tunggu. Di chat box boleh, berani, dan konsisten. Sip, bagus. Terus, kunci sukses dia berani mulai usaha, tentu saja. Ada lagi? Ada lagi? Tidak konsumtif dan tekad yang kuat. Setuju sekali. Jadi tadi, Mas Waryono itu tidak konsumtif, membeli HP yang bisa halo-halo saja dan SMS pada waktu itu ya. Kalau sekarang tentu saja udah eranya WA dan sebagainya. Pada waktu itu kalau handphone asal SMS juga. Melihat peluang dan berpikiran ke depan, setuju. Oke, ada lagi nggak? Bagaimana cara mengelola uang? Tadi Waryono bilang, itu video singkat tapi udah bisa menggambarkan mental wirausaha yang sebenarnya loh. Waryono gimana? Dalam mengelola uang. Kalau ada pendapatan gimana? Ini kuncinya justru di sini. Kalau ada hasil, dia ingat nggak? Kalau dia mendapat hasil omset nih, tadi dari 500.000 ya, 500 diputar menjadi warung sembako ada hasil, dia apa? Belum ada jawaban ini. Itu Kak, Pak, Dia memberanikan diri. memutar. Ya. Memberanikan diri untuk Meningkatkan usahanya.
Meningkatkan usahanya, betul. Jadi setelah ada uang, dia putar lagi, ya. Uang itu diputar lagi, tidak konsumtif, tetapi setiap ada uang diputar kembali. Begitu ya, oke. Sementara itu dulu, tapi sudah punya gambaran ya. Jadi cara mengelola uang, ya. Yang penting ini justru uangnya itu produktif. Saya share screen lagi ya. Nah, dari video tadi kita melihat apa yang dilakukan Waryono tentang mental wirausaha, ya kan? Yang pertama adalah mental produktif, ya. Mas Waryono pertama itu menyisihkan uang dari gajinya, kemudian dikumpulkan 500.000, kemudian istrinya membuka warung sembako di rumah kontrakannya pada waktu itu. Dari hasil usaha sembako itu, hasilnya bukan untuk membeli motor yang lebih bagus atau handphone yang lebih baru, tidak. Dia sisihkan kembali untuk menciptakan income baru, yaitu membuka warung pecel lele dan seterusnya, menyewakan traktor sawah. Jadi dia tetap hidup sebagaimana layaknya office boy. Jadi tetap hidup dengan uang gaji sebagai office boy, tapi uang yang diputar itu terus diputar. Itu yang membuat bisnisnya berkembang lebih cepat sampai akhirnya dia bisa mendirikan warung Padang yang modalnya itu sekitar 200-an juta atau 300 juta, saya lupa. Itu dari situ. Jadi mental produktif. Nah, kebanyakan dari kita, kalangan eksekutif di Indonesia pun, berdasarkan survei dari Citibank beberapa tahun yang lalu, mereka pendapatan atau gaji di atas 20 juta, tetapi dia terancam miskin karena 60% dari income-nya untuk membayar cicilan hutang. Jadi ini berbeda sekali dengan Waryono. Hidup Waryono lebih terjamin masa depannya karena menyisihkan pendapatan untuk menciptakan income baru, sedangkan para eksekutif yang kelihatan mewah, kelihatan hebat, tapi sebenarnya mereka sangat konsumtif, dan itu yang pada umumnya terjadi di Indonesia. Nah, mumpung Anda masih muda, mulailah berpikir seperti itu, ya, menyisihkan pendapatan, katakanlah menyisihkan uang saku dari orang tua untuk menciptakan penghasilan, itu jauh lebih baik, ya. Itu yang harus dilatih sejak dini. Nah, kebanyakan dari kita, Indonesia itu sejak zaman Belanda pun terkenal, dan memang mungkin disengaja oleh para penjajah itu supaya masyarakatnya konsumtif. Zaman dulu itu ceritanya kalau ada kendaraan baru di Belanda, pasti raja-raja atau penggede-penggede dari Indonesia itu, dari Nusantara itu yang pesen duluan supaya beli kendaraan yang terbaik zaman itu loh Belanda. Zaman Belanda di mana untuk membawa kendaraan atau mobil atau apapun dari Belanda ke Indonesia butuh waktu berbulan-bulan. Itu sampai hari ini masyarakat kita seperti itu, gajinya 10 juta, pengeluarannya di atas 10 juta dengan banyaknya hutang. Jadi itu. Yang kedua adalah mental pemberdaya. Mau tidak mau, kalau Anda mau berbisnis, maka harus berlatih untuk memimpin, mendelegasikan pekerjaan, dan menciptakan lapangan kerja. Inti dari kewirausahaan adalah itu. Jadi kalau Anda sebagai karyawan memiliki kemampuan memimpin, mendelegasikan, dan menciptakan divisi baru di sebuah perusahaan, sebenarnya itu sudah bagian dari mental wirausaha. Karena ada karyawan yang spesialis membuka cabang baru, membuat divisi baru di perusahaan, itu sudah mental pemberdaya. Para mahasiswa yang berlatih di suatu organisasi, ekstra kampus, dan sebagainya, itu pada akhirnya sedang belajar untuk itu, memimpin. Ya, dan itu sangat penting sekali untuk berlatih wirausaha. Kenapa kita punya tetangga warung sudah berpuluh-puluh tahun tetap segitu-gitu juga? Pada umumnya selain karena faktor konsumtif, juga kemampuan memberdayakan orang itu sangat lemah. Ya, teman-teman yang jualan nasi goreng dan sebagainya, ya, itu kadang-kadang pendapatan sehari 50.000, 100.000 ya habislah itu ya. Kadang-kadang makan modal malahan. Kemudian kalau punya satu karyawan dia sudah cukup, asisten saja, yang sibuk malah yang
yang punya, kemudian kalau 2-3 karyawan, padahal usahanya laris. Saya beberapa kali nanya, kenapa enggak buka cabang? Ini kan laris sekali, atau diperbesar skalanya. Dia bilang, Pak, ngurusin 5 karyawan itu sudah pusing sekali, gimana kalau ditambah gitu. Artinya itu karena mental atau kemampuan memberdayakan orang itu kurang, tidak punya sistem. Yang ketiga adalah mental tangan di atas. Kita semua manusia yang percaya kepada Tuhan tentu harus punya mental ini. Jadi ini penting sekali. Semakin Anda bermental tangan di atas, bermental memberi, berbagi rezeki, berbagi ilmu, maka akan mempermudah kita dalam berani mengambil risiko. Ya. Orang kalau keluar modal 5 juta kemudian ditipu apa itu, kalau orang tidak punya mental tangan di atas akan stres. Tapi bagi kita yang biasa berbisnis ya, itu santai saja, nanti rezeki akan ada lagi. Seperti itu. Jadi kalau orang baru mau bisnis sudah mikir 1 juta aja udah pusingnya bukan main ya, pertimbangannya begitu berbelit-belit, itu pada umumnya karena tidak punya mental tangan di atas. Jadi 3 hal ini penting sekali untuk kita semua ya, dimanapun Anda berada, mental produktif, mental pemberdaya, dan mental tangan di atas. Oke, saya ngetes dalam dalam bagaimana kita menghadapi masalah-masalah di wirausaha yang sangat umum kita hadapi ya. Kalau Anda memilih lokasi ya, misalnya buka toko, itu pilih lokasi yang banyak pesaing atau yang belum ada atau sedikit pesaing. Ayo, silakan dijawab. Belum Mau lewat ada, Pak. chatbox atau ya, silakan. Belum ada, Pak. Yang belum ada pesaing, oke. Kenapa? Karena target pasarnya lebih luas. Lebih banyak Jelas, juga. oke. Baik. Jadi kalau misalkan Anda membuka toko komputer ya, mau pilih di Mangga 2, Glodok, atau di Pasar Induk Kramat Jati? Kira-kira pilih mana? Nah, jadi, halo? Pilih di Pasar Induk Kramat Jati, itu tidak ada pesaing. Apakah kalau buka toko komputer laku nggak? Tidak laku. Kenapa? Karena orang masuk ke Pasar Induk itu mau membeli sayuran dan sebagainya ya, beli cabai dan lain-lain. Sementara kalau di Glodok ke sana akan membeli komputer, sehingga ini yang seringkali disalahpahami. Ketika pilih lokasi, kita cari yang sepi, yang tidak ada pesaing, ternyata tidak ada pembeli. Jadi prinsip ya dalam memilih lokasi itu sebenarnya bukan ada pesaing atau tidak, tapi ada banyak pembeli atau tidak ya, karena dimanapun kita berbisnis memang harus ada pesaing. Jadi teman-teman semua, yang penting adalah banyak pembelinya ya. Syukur ya, akan kita pilih tentu saja yang banyak pembelinya tetapi tidak ada pesaingnya. Itu paling bagus ini. Ini kita ngomong untuk pemula loh ya. Untuk pemula. Yang bagus itu kalau banyak pembeli tapi sedikit pesaing, itu yang sangat sulit. Nah, kita harus mengukur di situ. Nah, kalau kita buka warung makan di food court, di mall misalkan, itu banyak pesaingnya. Nggak apa-apa karena banyak pembelinya. Bahkan kadang-kadang dalam bisnis itu kita memang harus bekerja sama dengan para pesaing. Kalau misalnya di mall misalnya warung makan, kalau kita sering kerjasama berbaik hubungannya dengan kompetitor, maka ketika kita kehabisan nasi karena ada banyak pembeli, kita bisa pinjam nasi ke warung sebelah. Tapi kalau hubungan kita nggak baik, biasanya nggak dikasih
itu mereka walaupun bersaing biasa itu bekerja sama soal kembalian, kalau receh nggak ada untuk kembalian itu, kalau pembayarannya manual itu antara pesaing itu biasa bekerja sama nggak masalah, dan orang-orang yang biasa egois di suatu lokasi food court atau apapun itu biasanya tidak mendapat dukungan dari teman-temannya. Jadi rekan-rekan semua, bahwa kita berbisnis memang bersaing, dan bersaing itu bukan bermusuhan. Bahkan seringkali kita mau nggak mau harus bekerja sama. Itu soal pilih lokasi. Yang kedua, mau harga, kalau menentukan harga, kita ada persaingan, mau lebih murah atau lebih mahal dari pesaing. Ini seringkali menjadi bahan pertanyaan dan kebingungan dari pelaku usaha dalam menentukan harga. Ayo, ada yang kasih pendapat? Mau harga lebih murah atau lebih mahal dari pesaing? Berikutnya, ya. Ini kalau lihat chatbox, sudah ada yang ngechat belum? Oh, dari sini nggak kelihatan. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah fokus dalam satu bidang bisnis atau banyak bidang. Ini juga sering menjadi bahan pertanyaan. Saya sudah punya usaha warung makan, tiba-tiba ada teman nawarin untuk bisnis membuka bengkel, membuka laundry kiloan dan sebagainya. Itu gimana nih? Apakah saya harus fokus dulu satu atau dua-duanya? Kadang-kadang kebingungannya karena ada teman yang punya usaha banyak kok jalan semua, sementara dia satu aja pusing gitu kan. Yang keempat adalah pilih dikerjakan sendiri atau dikerjakan orang lain. Ini juga banyak orang berpikiran bahwa dikerjakan sendiri itu lebih efisien, sehingga. Dan yang kelima seringkali adalah masalah tenaga kerja. Apakah kita lebih suka atau lebih bagus pakai tenaga kerja keluarga atau tenaga kerja dari luar keluarga? Nah, baik. Silakan kalau ada komentar. Ayo, kita berlatih. Waktu sampai jam 5 kan ya, jadi masih santai. Nah, soal harga. Baik, saya komentari. Soal harga lebih murah atau lebih mahal. Ini sangat tergantung pada segmen atau strategi. Ya, silakan. Ada yang mau komentar? Mayoritas dari kami pilihnya lebih murah. Yang lebih murah, baik. Ya, bagus. Mudah-mudahan dengan lebih murah tetap dapat untung. Permasalahan dari bisnis yang seringkali dijalankan oleh teman-teman kita adalah ketika banting harga ternyata tidak bisa membiayai fixed cost atau biaya tetap seperti gaji karyawan, sewa tempat segala macam, sehingga akhirnya berguguran. Dan ternyata juga harga murah tidak selalu diminati. Ya. Harga lebih murah tidak selalu membuat orang tertarik membeli. Ya. Jadi ini harus hati-hati. Kalau produk-produk yang sensitif harga seperti beras, cabai, gula, itu memang kalau bisa sih paling murah. Nah, kita harus hati-hati di situ. Makanya kalau kita sudah pintar marketing, itu yang kita lakukan adalah bagaimana supaya harga tetap normal, tetapi pembeli merasa lebih murah. Itulah yang disebut bagaimana kita membuat strategi harga yang tampak murah padahal tidak. Kalau perlu harga itu gelap gitu loh. Kayak seperti kita mau ikut seminarnya siapa, orang yang sangat terkenal itu harganya jutaan, tetap merasa murah itu karena ada nilai lebihnya. Kalau Anda menjual ballpoint harganya misalnya 5.000 atau 10.000, atau mungkin ada harga yang 100.000, ada yang jutaan. Nah, kenapa itu laku semua? Tentu ada nilai lebihnya, karena sudah bukan komoditi lagi. Apalagi kalau misalnya kita menjual barang ballpoint atau apa, oh ballpoint ini sudah pernah dipakai untuk penandatangan peresmian oleh Presiden Amerika misalnya, ada bekasnya, atau ada tanda tangannya, segala macam, itu bisa jauh lebih mahal. Pada segmen pendapatan
level tertentu, ya, pendapatan masyarakat di level tertentu, maka murah mahal menjadi relatif. Ya, ini hati-hati buat teman-teman. Kalau kita menjual kepada orang-orang yang level atas, tentu saja mereka tidak malah gengsi kalau membeli barang murah gitu loh. Ada teman anggota kami yang dulu menjual pakaian untuk artis, ya, kemudian ternyata dia dengan strategi lebih murah. Apa yang terjadi? Ternyata artis tidak mau loh, artis kok beli baju di bawah 100.000 misalnya gitu kan. Sehingga saya sarankan dikemas ulang menjadi lebih keren kemasannya dan harganya dinaikkan 2 kali lipat minimal. Dan sejak itu harga itu bisa diterima oleh artis karena artis tertentu terutama itu tentu mencari yang bergengsi, ya. Saya ingat pada sebuah film, saya lupa judulnya dulu, tentang perdebatan antara bos dan karyawan karena dia menjual perhiasan dan waktu itu penjualannya menurun dan ditanya kenapa, coba dicari kenapa tahun ini penurunan omset sangat terasa. Para karyawan mengatakan ya karena harga kita harga kita terlalu murah. Nah, bosnya marah-marah. Anda seperti jualan beras saja. Kita sedang menjual perhiasan. Ibu-ibu sangat senang dengan harga perhiasan yang mahal. Jadi harus dikemas ulang, harganya 2 kali lipat dan saat itu menjadi lebih laku. Jadi memang alangkah hebatnya kalau kita menjual kopi itu bisa semahal Starbucks, tapi lebih laris lagi dan sebagainya. Itu baru namanya pebisnis. Kata James Quick, kalau Anda berjualan handphone bekas kemudian harganya sangat murah, itu nggak usah belajar bisnis. Anak kecil juga bisa gitu loh. Itu maksudnya ya. Yang ketiga adalah fokus dalam satu bidang atau banyak bidang. Ya, ini adalah soal kemampuan dalam memimpin tadi, ya, pendelegasian. Kalau Anda membuat satu bisnis di mana sebagian besar pekerjaan masih dikerjakan sendiri, misalnya buka warung makan, masak sendiri, membuka warung sendiri, melayani sendiri, kemudian menutup sendiri, kalau nggak habis makannya dimakan sendiri dan seterusnya, itu artinya Anda belum bisa untuk mengerjakan membuka cabang baru atau membuka bisnis baru. Jadi hati-hati di sini. Kalau Anda sudah bisa melepaskan bisnis kepada orang lain, kepada karyawan kita, bolehlah Anda bikin mainan baru atau bikin bisnis baru. Karena ini adalah antara mental produktif dan mental pemberdaya. Itu kaitannya dengan yang keempat, memilih dikerjakan sendiri. Itu kalau suatu bisnis dikerjakan sendiri terus-menerus, maka ini pertanda akan ada suatu titik di mana sudah kewalahan dan itu tidak bisa membesar lagi. Jadi bisnis apapun harus bisa didelegasikan kepada orang lain. Dan yang kelima adalah soal tenaga kerja keluarga atau orang luar. Itu jawabannya adalah mau tenaga kerja keluarga sendiri maupun di luar keluarga. Yang paling penting adalah rekrutmen dan treatment kepada semua karyawan itu sama, ya, tidak membeda-bedakan itu keluarga atau bukan. Kalau Anda masih punya sikap tidak adil, dalam arti, oh karena itu anaknya tetangga saya, itu keponakan saya, dipekerjakan di kantor kita, kemudian tiap hari telat masuk atau pekerjaannya tidak beres, tetap kita pekerjakan terus, artinya kita merasa nggak enak kalau menegur, itu artinya Anda tidak profesional. Jadi percuma seperti itu, mendingan cari karyawan yang dari orang luar. Tapi sepanjang Anda bisa adil, profesional, itu mau dari manapun itu bagus. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan keluarga yang berkembang, ya, menjadi besar itu karena prinsip-prinsip dasarnya dikerjakan dengan profesional. Berikutnya adalah bagaimana kita memenangkan persaingan. Oh ya, ini kalau ada pertanyaan langsung atau nanti? Setelah selesai ya pertanyaannya ya. Baik, saya lanjutkan. Kalau bagaimana cara memenangkan persaingan? Karena ini penting sekali. Ilmu untuk memenangkan persaingan itu banyak sekali. Cuman saya lihat ada 3 hal yang dari guru saya yang simple dan
aktual ya, bisa diaplikasikan kapanpun. Jadi kalau Anda mau bersaing dan mengalahkan pesaing-pesaing kita, maka yang pertama Anda harus jadi pelopor. Ya, kenapa teh botol Sosro, Aqua, Gillette ini contoh, itu adalah pelopor-pelopor atau perintis, pencipta produk-produk baru. Zaman tahun 80-an Indonesia itu airnya melimpah, orang Indonesia itu nggak perlu air putih membeli, bahkan air teh pun kalau di warung juga gratis gitu ya, makan nasi, minumnya biasanya gratis kalau air teh sama air putih. Tapi pada saat itu Pak Tirto membuat air dalam kemasan yang harganya cukup mahal pada saat itu, bahkan lebih mahal dari bensin. Itu diketawain, tetapi itulah rintisan. Demikian pula teh. Demikian pula teh botol Sosro, Pak Sosro yang ya. Itu juga begitu. Itu adalah pelopor juga. Sehingga kalau Anda sebagai pelopor, maka namanya akan dikenang terus, dan kalau dikelola dengan baik, Anda akan memenangkan persaingan. Gillette itu nama orang yang itu kemudian terkenal dengan produknya namanya Gillette. Pisau Gillette. Dulu kalau pisau untuk mencukur kumis itu pisau panjang itu, jadi sering terluka orang itu ya. Begitu diciptakan Gillette itu menjadi ditiru oleh banyak orang. Sekarang kalau Anda tidak bisa jadi pelopor, karena tidak semua orang bisa menjadi pelopor ya, tidak bisa semua, di sini juga tidak semuanya bisa membuat suatu produk baru. Nggak apa-apa, karena tidak semua pebisnis itu harus menciptakan hal baru. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menjadi yang terbaik. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya bisa mengalahkan pelopor juga ya. Yang menciptakan TV siapa, yang menang di pasar TV siapa, yang menciptakan mobil siapa sekarang. Nah, mobil diciptakan di Amerika, yang menguasai pasar orang Jepang dan sebagainya. Karena orang Jepang itu sangat ahli dalam meniru. Jadi tidak perlu menjadi pelopor ya. Kalau zaman dulu ada, sebelum ada Facebook itu ada Friendster ya. Itu perintisnya kalau nggak salah. Sekarang dikuasai oleh Facebook dan sebagainya. Jadi nggak usah khawatir kalau Anda tidak bisa menjadi pelopor, jadilah yang terbaik. Ya. Sekarang ada pertanyaan berikutnya yang saya tanyakan waktu itu. Kalau jadi pelopor nggak bisa, jadi terbaik nggak mampu, nggak bisa bisnis dong? Bisa. Yaitu dengan menjadi yang berbeda. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana kita tidak bisa menjadi yang terbaik, tapi menyajikan sesuatu yang berbeda, akhirnya kita bisa menguasai pasar. Ya. Dulu namanya sepeda motor itu ya dibuat untuk laki-laki, kemudian dibuat sepeda motor untuk perempuan misalkan. Itu menjadi satu niche market yang kemudian berkembang. Seperti lem itu ya, itu menteganya sama tapi penyajiannya berbeda, itu membuat sesuatu yang lebih menarik dan bisa menguasai pasar juga. Ada lagi ini perbedaan ya, ini yang perlu kita pahami. Dalam membuat suatu perbedaan dalam bisnis, jangan terpaku pada perbedaan secara konten atau isi ya. Karena kalau konten itu akan terbatas juga. Kalau kita membuat satu obat untuk sakit kepala, ini ada kedokteran ya. Paracetamol itu dibuat maksimal 500 mg kalau nggak salah ya. Itu udah nggak bisa ditambah lagi, mah nggak boleh gitu kan, bahaya gitu ya. Tapi harus menyajikan suatu perbedaan. Maka perbedaannya harus dalam konteks. Makanya obat pereda sakit kepala itu, yang paracetamol itu macam-macam, ada yang menyajikan dengan iklan penyanyi dangdut, ada yang pembalap dan sebagainya, gitu ya. Konteksnya berbeda. Ini sekedar contoh. Dulu teman saya pada tahun 2000-an merintis namanya usaha ikan patin, dan dia menyajikan promosinya adalah ikan patin rendah kolesterol. Saya protes waktu itu, kan ikan lain juga rendah kolesterol, kenapa Anda menyampaikan itu? Dia bilang ya itu adalah
yang kita lakukan tidak salah. Jadi salah sendiri kenapa yang menjual ikan lain nggak mengatakan itu. Jadi seolah-olah ikan patin saja yang rendah kolesterol, padahal yang lain nggak. Tapi konsumen mengatakan, memahaminya bahwa ikan patin itu rendah kolesterol. Dia tidak mengatakan bahwa yang lain tinggi kolesterol kan, nah gitu loh. Jadi seperti itu anunya ya. Ada minyak goreng, ada itu merek apa itu minyak goreng yang dibuat dengan melalui 2 proses penyaringan ya. Sebenarnya minyak goreng lain pun sudah melakukan 2 kali penyaringan, tapi penyajiannya ya, pengkomunikasiannya kepada publik, minyak goreng ini di penyaringan 2 kali penyaringan sehingga lebih jernih dan sebagainya. Nah, itu adalah penyajian konteks ya. Mungkin orang lain juga melakukan, tapi kita ngomong duluan, akhirnya seolah kita lah yang hebat. Ya, itu cara membuat perbedaan dari konteks. Contoh lain adalah tentang penyajian gudeg ceker Bukasno di Solo. Ya, sama-sama gudeg, tapi dia punya sensasi tersendiri karena bukanya jam 1 dini hari sampai subuh gitu loh. Ini kan membuat satu perbedaan yang luar biasa, sehingga orang kalau ke Solo pengen merasakan bagaimana makan gudeg tengah malam atau dini hari. Sama-sama gudegnya. Ini contoh satu perbedaan. Jadi apa yang kita lakukan dalam berbisnis ketika bersaing, jangan fokus pada kualitas-kualitas saja, tetapi penyajiannya ya, sama seperti mie instan, ada yang disajikan dibungkus plastik, ada yang pakai gelas dan sebagainya. Itu adalah cara-cara untuk bersaing, membuat perbedaan ya, karena isi itu kurang lebih sama. Sekarang kita masuk pada soal pandemi ya. Sejak 2020 terjadi perubahan yang luar biasa ya, perilaku kita, termasuk hari ini kita mengadakan Zoom meeting, webinar, yang tentu saja adalah karena dampak dari pandemi. Lebih banyak orang membaca buku, majalah atau media secara daring atau online, belanja juga online, meeting, diskusi, silaturahmi ya seperti sekarang, halal bihalal juga online, dan banyak orang cari peluang baru karena banyaknya beban hidup ya, yang kena PHK dan sebagainya. Sehingga di sini banyak sekali penawaran-penawaran investasi yang harus kita sikapi dengan hati-hati. Ini yang terjadi ketika krisis, biasanya masyarakat banyak kena penipuan karena banyak orang nawarin suatu bisnis yang menjanjikan angin surga. Olahraga ringan di rumah dan bersepeda itu juga suatu dampak juga yang kemudian menjadi suatu peluang bisnis baru. Ya, ini gambaran dari dampak pandemi COVID-19, di mana kalau semakin ke kanan ini adalah dampak jangka pendek, ya, yang ke atas itu adalah dampak terhadap profitnya. Nah, jadi dari segi profit itu dampaknya sangat besar, itu bidang turisme. Jadi yang paling pojok kanan atas itu yang terdampak sangat besar. Di kuadran nomor 2 ini, kuadran kanan atas itu adalah industri-industri yang terkena dampak terbesar, yaitu turisme, ya, travel, kemudian penerbangan dan bisnis retail. Finansial itu dari profitability juga terdampak, tapi secara likuiditas mungkin rendah. Ya. Nah, yang paling tidak berdampak, ya, yang paling dampaknya sangat kecil atau justru mendapat keuntungan secara tanda kutip itu adalah di sini yang industri Anda, jadi bidang farmasi dan medikasi, ya. Konstruksi agak ke kanan dan seterusnya. Ini gambaran. Jadi kalau sekarang itu mau bisnis di bidang turisme, ya mikir-mikir dulu orang siapa yang mau jalan ke sana kan. Tapi Anda mau buka bisnis hand sanitizer, masker dan sebagainya, itu punya peluang yang sangat besar. Nah, dampak dari kita ngambil positifnya dari dampak COVID ini adalah udara kota yang lebih bersih, lalu lintas lebih lancar, ya. Kemudian gaya hidup menjadi lebih bersih dan sehat, ya. Masyarakat pada umumnya sering cuci tangan, sehingga mungkin ya penyakit-penyakit yang sifatnya
bersin-bersin apa segala macam sudah menurun sebenarnya sekarang ini barangkali ya. Biosecurity meningkat, lebih banyak waktu bersama keluarga, pertemuan rapat menjadi lebih efisien, dan ini yang penting jual beli secara online. Ini merupakan bisnis anak muda, kalian-kalian semua itu meningkat dengan pesat. Sementara yang negatif tadi itu ada pariwisata, impor menurun, karena lalu lintas, maksudnya lintas produksi antar negara menurun, industri juga terjadi penurunan, PHK meningkat ya. Untuk tahun ini mudah-mudahan sudah tidak ada lagi, dan sebagian UKM mengalami kerugian. Ini contoh-contoh berita di tahun 2020 bahwa dampak COVID-19 bagi pariwisata jauh lebih parah dari bom Bali gitu. Ini gambaran COVID terhadap industri exhibition, pameran di Asia Pasifik, sampai 23 miliar dolar ya, dan seterusnya. Ini besar sekali karena semua event-event besar itu tidak bisa dilakukan. Tapi dari segi online itu terjadi peningkatan. Contoh ini adalah pemasaran aplikasi dagingku, jual beli daging secara online mengalami peningkatan dan yang lainnya. Ini e-commerce diproyeksikan terus meningkat ya. Kita dipaksa ya bahwa dengan COVID-19 itu era digital semakin terasa, dan kita memang dipaksa untuk itu. Jadi inilah sebenarnya era kewirausahaan anak muda, era andalah yang sekarang harus memanfaatkan ini karena teknologi ada di tangan-tangan anak muda ya. Nah, ini saya sebagai generasi kolonial, bukan milenial ya, itu merasakan bahwa ada perbedaan-perbedaan yang patut kita sikapi ya. Kalau era sekarang, era digital itu informasi melimpah, peluang sangat banyak, banyak barang gratis juga, banyak kemudahan jual beli, cepat sekali populer, bisa bisnis tanpa modal ya. Banyak barang gratis. Zaman saya kecil itu kalau mau memutar lagu itu harus beli kaset yang harus bayar itu ya. Mahal. Sekarang dengerin lagu gratis semua di mana-mana. Di sisi lain banyak sampah informasi. Jadi kalau informasi melimpah tapi banyak sampahnya, sehingga kita harus jeli dalam memilih informasi. Karena kalau era saya masih muda, media itu melalui standar yang sangat ketat, tidak bisa semua orang bikin berita. Sekarang semua orang bikin blog, bikin apa segala macam, gampang sekali bikin media online, sehingga banyak kebohongan-kebohongan ya. Kalau era sebelum digital, untuk jadi wartawan saja sangat ketat seleksinya ya. Kemudian karena peluang sangat banyak, menjadi bingung kita memilih. Banyak barang gratis belum tentu produktif ya. Kemudian banyak kemudahan jual beli, tapi juga banyak penipuan ya. Baik menipu yang membeli maupun yang menjual. Banyak artis cepat populer, atau siapapun orang biasa cepat populer di YouTube dan sebagainya, tapi juga tiba-tiba hilang lagi di pasaran. Bisa bisnis tanpa modal. Di sini kita butuh konsistensi. Ini yang perlu kita pahami. Nah, Indonesia itu ya, uniknya adalah kita sudah di revolusi industri 4.0 dengan kecerdasan buatan, tetapi era berburu dan meramu pun masih ada di Indonesia ini. Itu loh hebatnya Indonesia. Jadi era berburu dan meramu masih ada, ya, orang-orang yang tidak punya lahan tidak jelas itu ya. Maksudnya masih sebenarnya kan gini. Kalau orang nelayan menangkap ikan, itu sebenarnya kan masih era berburu itu. Karena ikannya itu tinggal ngambil saja, itu enak sekali di Indonesia itu. Tidak perlu memelihara. Menangkap ikan di laut itu adalah era berburu itu. Era pertanian adalah era budidaya, sudah membuat kolam, sudah membuat lahan pertanian, dibudidayakan dengan baik. Ada di Indonesia tentu saja, banyak. Revolusi industri pertama jelas mekanisasi dengan tenaga air dan uap. Industri tahap kedua adalah tenaga listrik, ya. Yang belum pakai listrik juga ada, yang sudah listrik juga banyak, dan otomatisasi juga sudah banyak, dan yang keempat dengan kecerdasan sudah mulai. Jadi kita mau memilih di mana sebenarnya ada semua. Itulah hebatnya
Indonesia. Nah, buat Anda yang generasi muda, maka ini yang perlu saya sampaikan, menurut saya adalah peluang di era digital ini adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah menciptakan hal baru, yaitu membuat aplikasi, membuat sistem, membuat software, ya, misalnya untuk dunia kesehatan, buat aplikasi untuk rumah sakit, untuk klinik dan sebagainya, ya, atau mengikuti atau menduplikasi atau memodifikasi, jadi pengembang aplikasi atau sistem. Yang ketiga adalah menggunakan, ya, menggunakan sistem pun bisa cari duit di era sekarang itu, yaitu menjadi YouTuber, menjadi blogger, vlogger, selebgram dan sebagainya. Inilah hebatnya di era sekarang, sehingga Anda bisa menciptakan penghasilan tanpa harus pakai modal. Dan yang bagian terakhir, ya, saya ingin menyampaikan bahwa apapun situasinya, ada 5 kunci sukses yang harus kita pahami sama-sama, dan saya yakini juga. Yang pertama adalah kita harus punya tujuan yang jelas. Karena kita mau menghadapi hukum rimba, menghadapi rimba internet dan sebagainya yang begitu luas, maka kita harus membuat tujuan yang jelas. Kita mau menjadi blogger saja atau apa saja itu demikian luasnya, sehingga itu harus fokus satu, membuat website, menjual lewat Instagram dan sebagainya, itu harus tahap demi tahap yang tujuannya harus jelas, ya. Yang kedua, tindakannya nyata. Jadi kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, tindakannya nyata. Kita mau penghasilan 100 juta, tindakannya apa? Mulainya seperti apa? Kita mau membuat suatu koperasi di kampus dengan penghasilan sekian juta, tindakannya apa? Nah, yang sering terjadi, yang banyak terjadi adalah di nomor 2 itu lemah, sehingga hanya diskusi saja, ya. Tahu-tahu sudah setahun 2 tahun nggak jalan juga. Kalau sudah tindakan ada, sudah membuka usaha, maka mau nggak mau kita harus melakukan improvisasi. Kenapa? Karena kita berada dalam dunia persaingan, ya. Kita bukan berbisnis yang berbisnis yang monopoli, itu tidak, ya. Monopoli itu pemerintah. Kita harus improvisasi. Jadi kalau 10 tahun yang lalu membuat warung pecel lele seperti itu, sekarang mungkin sudah berubah, ya. Karena tingkat persaingan sudah berbeda. Cara penjualannya dulu manual, sekarang harus ikut dalam Gojek, GoFood dan sebagainya, GrabFood, ya, Shopee Food dan sebagainya. Dan tahan banting. Ini yang menjadi ujian dari kita semua, ya. Dalam satu bisnis kita harus tahan banting, artinya ujian-ujian selalu ada. Jadi setiap kita naik kelas, mau naik kelas memang harus diuji. Sama seperti kita sekolah juga begitu, ketika mau naik tingkat, mau lulus dan sebagainya harus diuji. Dalam bisnis pun juga begitu. Yang membedakan adalah ujian-ujian dalam bisnis itu tidak ada tanggalnya, tidak dijadwalkan, ya. Tahu-tahu kita diuji dengan karyawan membawa kabur uang kita, atau ditipu oleh partner dan sebagainya. Dan yang kelima, ini dari Pak Tana Disanto, sebenarnya ada hal yang sangat unik dalam dunia ini, yaitu soal luck atau keberuntungan. Ini yang kadang-kadang membuat motivasi menurun, karena ya kan itu memang hanya beruntung saja. Itu tidak seperti itu maksud saya. Ini adalah satu ilmu juga, ya. Karena ternyata keberuntungan itu sudah diteliti oleh para ahli juga. Kenapa orang itu kok menjadi beruntung, yang lain kelihatan sial terus. Nah, ini perlu saya sampaikan, silakan percaya atau tidak, tapi ini ada seorang pakar di Inggris namanya Richard Wiseman, pakar keberuntungan dan pendiri sekolah keberuntungan Luxor di Inggris. Anda kalau tiap hari merasa sial, ada baiknya ke sini juga, ya. Jadi dia menyimpulkan bahwa orang-orang yang beruntung itu memiliki cara yang berbeda dengan orang sial dalam menghadapi sesuatu, ya. Jadi prinsip kuncinya di sini adalah dalam menghadapi sesuatu. Nah, ketika kita menyikapi satu itu yang begini menjadi orang sial, itu kuncinya. Jadi kunci dari orang beruntung adalah menyikapi sesuatu. Apa itu? Ini ciri orang beruntung, paling tidak ada 4 yang saya simpulkan, yaitu lebih terbuka pada peluang. Jadi tidak mengunci diri bahwa pasti hanya sayalah yang benar, tidak begitu. Tetap harus belajar. Walaupun peluang itu belum tentu kita ambil, ya, karena kita fokus pada yang kita tuju.
Yang kedua adalah cepat dalam mengambil keputusan. Jadi kalau kita berbelit-belit melakukan analisa, kecenderungan kita menjadi tidak beruntung. Karena yang dipikirkan itu bagian yang tidak beruntungnya. Semakin kita memikirkan bahwa kita tidak beruntung, maka kita menjadi tidak beruntung beneran. Jadi Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya, begitu kan? Nah, jadi kadang-kadang karena kita terlalu pinter, maksudnya adalah pendidikannya tinggi, ya, sehingga ketika mau membuat usaha itu analisanya terlalu jelimet karena kita ilmunya banyak. Ya. Sementara teman-teman kita yang seperti Waryono yang tidak sekolah atau sekolah hanya SMA aja nggak lulus itu cepat mengambil keputusan gitu loh. Uniknya di situ gitu loh. Nah, yang ketiga adalah berprasangka baik pada keputusan Tuhan. Jadi ini contoh yang sebelah kanan itu gambar seorang, aduh saya lupa namanya, itu Ratu Kecantikan Amerika tahun 80-an. Itu yang baru menjadi Ratu Kecantikan, kemudian terjadi kecelakaan sehingga dia tidak bisa jalan, akhirnya pakai kursi roda. Orang Amerika mengatakan bahwa kejayaan dia itu habislah karena kecelakaan tersebut, tapi dia berprasangka baik karena ketika dia pakai kursi roda, dia merasakan kursi roda itu sangat tidak enak untuk dipakai, ya, sehingga dia menyimpulkan bahwa Tuhan mengutus saya ke dunia ini mungkin untuk membuat kursi roda yang nyaman dipakai. Akhirnya dia mendesain kursi roda yang terkenal dengan nama motion design, dan sejak saat itulah dia membuat perusahaan kursi roda terbaik dan dia mendapat penghargaan sebagai Entrepreneur of the Year di tahun 80-an. Itu karena berprasangka baik kepada keputusan Tuhan. Yang sebelah kiri adalah cerita tentang seorang yang bercita-cita menjadi astronot, tapi kemudian dia hanya bisa menjadi guru karena tidak ada banyak tidak memenuhi syaratnya. Tapi ketika tahun 80-an juga, Presiden Amerika pada saat itu memanggil ada 10 guru yang akan bawa keluar angkasa sebagai penghargaan pada para pendidik di Amerika. Akhirnya si guru itu setelah jadi guru, wah dia merasa bahwa ini saatnya saya menjadi astronot ya setelah jadi guru. Tapi ternyata setelah melalui seleksi ribuan orang, pada saat detik-detik terakhir dia tidak terpilih, sehingga dia sangat frustasi. Namun apa yang terjadi ketika hari hanya dia menonton acara itu, ternyata pesawat ulang-alik itu meledak, dan itulah yang membuat dia menyadari bahwa Tuhan masih menyelamatkan saya. Banyak kejadian-kejadian seperti itu yang membuat kita ternyata sial tapi ternyata beruntung. Ini mengubah hal buruk menjadi baik, itu tadi yang cerita itu. Jadi berprasangka baik kepada keputusan Tuhan itu membuat kita beruntung. Nah, itu kira-kira hasil penelitian tentang orang yang beruntung. Dan yang terakhir sebagai penutup adalah konsep baru kewirausahaan di era digital menurut saya adalah begini. Yang pertama adalah kalau kita membuat suatu bisnis tidak harus memiliki 100%. Ya, kita punya ide, diolah, dikembangkan, dijual. Itu era sekarang kecenderungan seperti itu. Ya, kemudian tidak sendirian. Nah, kita harus bersinergi dengan pihak lain. Jadi kalau dulu seorang petani sendirian mengurus sawah dan sebagainya, hanya dengan keluarga, sekarang sudah tidak lagi seperti itu, harus bersinergi dengan pihak lain itu kalau mau sukses. Tidak berhenti berinovasi. Fenomena trending artis dadakan, populer sempat menghilang, bisnis meledak sebentar dan sebagainya, itu membuat pelajaran bagi kita bahwa kita harus berinovasi tiada henti. Kurang apa itu Nokia ya, tahun berapa itu? 2000-an itu merajai, tapi begitu ada Android kemudian hilang. BBM juga, BlackBerry itu juga seperti itu dan sebagainya. Karena berhenti berinovasi akhirnya bisa lenyap. Itu adalah tantangan di era digital sekarang. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebagai penutup saya sampaikan manusia akan menjadi lebih kuat seiring halangan dan ombak yang menghalangi mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Bambang untuk materinya yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita nih tentang bagaimana sih dan apa yang harus kita lakukan dan siapkan untuk menjadi pengusaha pemula.
Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya. Ya, silakan. Maaf, tadi saya nggak menyimak ini ya. Waktu share screen ini ternyata banyak chat ini yang menjawab pertanyaan saya. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Oke, saya mau izin nge-share itu yang YouTube tadi yang diumumkan ya. Tolong ini YouTube-nya pembicara seminar ya. Di YouTube ada pembicara seminar, di situ Anda bisa subscribe maupun komen maupun like di beberapa video kami. Ngomong-ngomong, dari bursa ini sudah membuka usaha apa? Mungkin bisa kita diskusikan juga. Iya Pak. Ini, Kalau bursa sendiri itu sudah punya toko sebenarnya di Imeri. Tokonya terkait dengan penjualan buku kedokteran dan juga alat kesehatan. Oh ya, berarti udah maju dong ya. Online itu ya? Iya. Iya. Iya, untuk saat ini online, tapi untuk dokter-dokter yang ada di sana masih offline gitu. Iya. Sudah berapa lama? Sekitar 20 tahun, bahkan mau ke 30. Oh, sudah lama. Berarti udah ini ya. Omsetnya udah besar ya sebulannya ya. Artinya sudah bisnis yang bagus gitu ya. Oh, sebenarnya saat ini mengalami kendala. Iya. Kalian cerita. Iya, nggak apa-apa, justru itu. Nah, ya kendalanya itu ternyata setelah kami kalkulasikan antara output dan inputnya itu tidak sebanding gitu. Outputnya lebih banyak gitu daripada inputnya. Ditambah lagi penyewaan toko yang lumayan besar dan pendapatan kita yang kurang, karena juga para mahasiswa saat ini cenderung tidak menyukai buku textbook, tapi pakai e-book gitu. Ya. Itu juga salah satu faktor kita yang membuat omset kita menurun. Ya. Gitu, Pak. Ya, itu yang bisa kita sikapi di era sekarang. Kita harus berubah. Jadi kalau penerbit buku pun mengalami goncangan yang luar biasa ya di era sekarang ini. Sebelum pandemi pun ya, bukan hanya ojek manual itu, sebelum ada kemudian disaingi dengan ojek online misalkan, di dunia penerbitan buku mengalami goncangan yang luar biasa ketika para pembaca berubah menjadi pembaca Google. Kalau penerbit umum di era sebelumnya itu ngandelin namanya bikin kamus sama buku resep masakan gitu. Itu adalah sesuatu yang umum karena hampir semua orang itu membeli buku resep masakan pada era itu ya. Buku kamus itu selalu beli gitu. Setiap orang di keluarga punya kamus bahasa Inggris, punya ya buku kamus apapun segala macam. Tapi di sekarang itu siapa yang beli kamus? Anda punya kamus nggak yang buku cetakan? Nggak punya. Punya nggak? Nggak punya. Nah, iya, nggak punya kan? Sekarang udah Google Translate semua. Kemudian buku resep masakan, apakah ada? Kalau kita ke toko buku resep masakan itu pasti udah diobral itu. Di sana itu kotak coba Gramedia resep masakan udah. Zaman dulu, sebelum era sekarang ini 2000-an itu resep masakan itu namanya Femina itu, majalah Femina itu membuat buku resep masakan, dicek dulu di dapur Femina, dibuat full color sehingga ibu-ibu sangat menyukainya. Sekarang mana ada sekarang semua orang mau masak buka YouTube, udah ada semua itu, mau masak apa aja ada, ya kan? Sehingga ini yang harus kita sikapi, gimana menghadapi itu kan begitu. Buku-buku teks itu semakin langka, yang artinya ada positifnya. Sebenarnya jadi hutan itu tidak banyak ditebang karena setiap lembar buku itu identik dengan membabat hutan kan, sebenarnya di situ, dari situnya itu bagus. Nah, tinggal kalau sudah terlanjur bisnisnya buku cetak, maka harus ada cara baru
dalam menciptakan suatu penghasilan. Itulah gunanya tadi inovasi. Kalau enggak, ya memang tadi akan menjadi tergilas. Seperti orang jual toko kaset zaman dulu atau studio foto era dulu itu dengan sekarang pasti sudah berubah, gitu kan? Zaman saya kecil toko kaset, karena kaset Anda nggak pernah lihat kaset, jangan-jangan kan? Itu untuk itu mahal itu kan zaman saya. Jadi era perubahan ini sebenarnya ada di tangan kalian ya, karena kalian itulah yang penentu, yang paling tahu konsumen. Jadi kalau sekarang misalnya kebingungan, oh ini bursa ini sudah sulit omsetnya, ya Andalah yang paling tahu kemauan dari konsumen. Kita harus mengikuti dan tidak bisa menyalahkan konsumen. Kira-kira begitu anunya. Dalam bentuk bisnisnya silakan Anda diskusikan. Supaya bisnis itu pasti harus berkembang, harus berubah, begitu. Gimana? Ada komentar lagi atau ada pertanyaan? Oh ini ada ya? Iya, mungkin ada pertanyaan dari ini. Oke. Dalam dunia bisnis kadang perlu partner ditambah waktu kami selaku mahasiswa yang sempit. Mungkin izin minta saran bagaimana cara mendapatkan partner yang baik dalam bisnis. Oke. Partner itu bisa partner dalam arti bermodal atau partner dalam arti karyawan ya, sebagai pengelola. Memang itu harus ada jam terbang juga sih. Lama-lama kita jadi tahu, sama dengan kita bergaul itu kan tahu ya, ini orang curang atau enggak, suka bohong atau tidak, kan sebenarnya itu berlatih dari suatu pergaulan ya. Tetapi kita tahu persis itu setelah kita bekerja sama. Intinya begitu. Karena ada orang yang kita nilai sudah disampaikan baik, tapi begitu masuk curang juga, itu juga banyak. Jadi itu jangan menjadikan kita kemudian bingung ya. Kita memang harus ambil resiko bahwa suatu saat kita harus berpikiran positif bahwa suatu saat kita akan mendapatkan partner yang baik. Caranya bagaimana? Ya kita kalau itu satu karyawan, ya kita seleksi, jangan mengambil karyawan satu orang, memilih satu orang dari calonnya satu orang juga. Paham maksudnya ya? Kan seperti orang masuk UI, itu yang diseleksi ribuan orang di Fakultas Kedokteran, yang terpilih hanya Anda ini gitu kan. Artinya itu sudah melalui seleksi. Jadi walaupun kita usahanya kecil, kalau kita butuh karyawan, ya cobalah buka lowongan. Untungnya di Indonesia yang cari kerja banyak, sehingga nyari karyawan itu lebih mudah menyeleksinya. Coba kalau Anda ke Singapura atau Australia, kita mencari karyawan harus nunggu setahun, si A baru lulus tahun depan gitu loh. Di kita kan enggak ya. Jadi ngambil dari kampung segala macam. Nah, sebaiknya begitu. Kita seleksi dari beberapa orang. Sehingga karyawan itu kalau masuk itu juga punya ada kebanggaan. Coba ada orang calon karyawan datang ke kita, terus kita interview, ya kamu bisanya apa, melayani begini, pegang uang bisa nggak, gitu. Terus oh ya oke lah, besok mulai kerja. Karyawan itu nggak ada rasa bangganya, karena merasa ya ini perusahaan apa ya, kok di interview langsung diterima, benar nggak? Tapi kalau dia datang kemudian oh ya kita seleksi, ya kemudian beberapa orang yang lain, kemudian pada tahap kedua baru kita ini dari sekian banyak akhirnya selamat Anda terpilih dari sekian orang. Maka karyawan itu merasa bahwa dia adalah orang pilihan. Paham maksud saya ya? Seperti itu. Nah, yang kedua setelah masuk. Nah, setelah masuk bukan berarti terus sudah ini pasti orang jujur biarin aja, nggak bisa begitu. Karena setan itu selalu menggoda siapapun gitu loh. Jadi tetap harus ada sistem yang membuat orang itu teliti, melaporkan keuangan secara akurat dan sebagainya. Jangan dibiarkan, wah ini orang jujur, sholat 5 waktu, rajin segala macam. Nggak bisa begitu. Setan menggoda, ingat itu. Karena ini teman saya punya cabang koperasi 6 orang, satu di kepalanya itu temannya sendiri yang dia anggap sebagai ustadz pasti jujur, tapi setelah
berapa bulan nggak ditengok, dicek ternyata duitnya dipakai dia sendiri. Akhirnya dia nggak bisa bayar. Kan jadi hubungan jadi renggang karena kontrol kurang. Jadi sistem kontrol. Ya, kira-kira begitulah untuk mencari partner. Ada lagi? Itu kalau partner itu karyawan yang tadi saya jelaskan ya. Oh ya, tadi ada pertanyaan lagi soal mahasiswa yang masalah waktu. Begini, jawaban saya begini, kalau soal Anda punya sempit, oke. Semua juga merasa begitu sih, karyawan juga begitu. Mau bikin usaha sampingan, waktunya kurang. Yang penting adalah bukan full time-nya. Karena banyak orang usaha full time tapi nggak maju juga. Betul nggak? Sehari-hari nongkrong di warung, 10 tahun omsetnya hanya 5 juta terus, nggak naik-naik gitu loh. Itu full heart, itu yang saya garis bawain. Jadi hatinya itu di situ gitu loh. Nanti akan ada cara di mana orang lain bisa kita berdayakan. Makanya itu tadi, kenapa itu Waryono masih jadi office boy, kemudian dia memberdayakan pertama istrinya, kedua keluarganya untuk membuat suatu warung pecel lele. Dia ngerekrut orang dari kampungnya. Nah, itu karena dia bisa memberdayakan orang lain. Dia tetap waktu itu bekerja dari pagi sampai sore. Namanya office boy kan pasti jam 7 harus sudah di kantor, pulangnya paling akhir kan. Tapi bisa ya untuk mengelola usaha karena dia bisa memberdayakan orang lain. Kunci dari bisnis memang seperti itu. Nah, sekarang teknologi begitu berkembang. Kalau Anda bikin blog, menjadi blogger pun ada orang jualan artikel dan sebagainya, kan begitu. Jadi jauh lebih mudah lah era kalian ini. Banyak sekali aplikasi, banyak jasa yang mendukung bisnis kita. Begitu. Jadi waktu sisihkan saja sehari 1-2 jam untuk memikirkan bisnis kita. Selain itu urusan kuliah, itu saja. Disiplin itu insya Allah akan membuat kita lebih mudah untuk mengelola bisnis. Ya maaf sekedar cerita, anak saya juga waktu kuliah itu juga membuat Instagram sneaker. Ya alhamdulillah sekarang Instagramnya followernya 200.000 lebih dan bisnisnya cukup berkembang, sneaker dep gitu ya. Jualan sepatu online, dan pada saat pandemi ini omsetnya meningkat luar biasa gitu ya. Karena era sekarang, karena era anak muda gitu. Karena mengikuti era digital. Kalau tidak, demikian pula bisnis Anda, bursa itu bagaimana, jualan bukunya bagaimana, itu harus mengembangkan online. Itu menurut saya begitu. Apalagi di dunia kesehatan, ini luar biasa. Omsetnya harusnya meningkat kalau kalian mengembangkan produk-produk kesehatan secara online. Kalau Instagramnya berkembang, bikin